Mainan yang tak lekang oleh zaman, inilah balon. Dari bayi hingga menginjak remaja, balon seringkali hadir menemani perjalanan hidup anak manusia. Meski seringkali terlihat sederhana, ada banyak seni yang melibatkan balon dengan kerumitan luar biasa. Ini berapa bang? Itu 10.000. 10.000? Iya. Ini bang? Ya, makasih. Makasih bang. Wah, balon yang ada di depan saya ini bentuknya adalah bunga. Ternyata ini ada orang yang mengerjakannya itu disebut sebagai seniman balon. Dia punya kelihayan tangan dalam merangkai-merangkai seperti ini. Dan saya mau coba samperin untuk ikut coba buatnya. Kami bertemu Dina Rahmawati, seniman balon yang telah menekuni pembuatan karakter balon sejak 3 tahun ini, memakai jenis balon latex twist. Terbuat dari bahan dasar karet alami, balon latex memiliki keelastisan yang tinggi sehingga dapat mengembang saat dipompa dan kembali ke bentuk semula setelah digunakan. Belajar secara otodidak dan dari sosial media, Dina hanya butuh pompa listrik dan kecekatan tangan untuk membuat balon karakter. Kak, ini kesulitannya apa sih Kak kalau dalam membuat ini? Kesulitannya paling kalau misalkan anginnya kebanyakan, nanti kan kita jadi keras gitu ya balonnya. Makanya susah dibentuk. Makanya kalau misalkan sebisa mungkin anginnya tuh harus sedikit aja, jangan banyak-banyak. Kalaupun nanti kurang bisa ditambah lagi anginnya gitu. Untuk membuat bentuk balon karakter yang sering dipesan, Dina hanya butuh waktu 3 menit saja. Tetapi jika ada pesanan karakter baru, Dina harus meraba desain sebelum merangkainya. Berbeda dengan balon karakter di pasaran, seni balon twist tidak memerlukan bahan lain seperti tangkai. Semuanya memakai balon, kemudian dipelintir dan dirangkai menjadi satu kesatuan. Karena itulah, seni balon karakter ini sering disebut sebagai balon twist alias pelintir. Biar dia nggak meletus gimana Kak? Ini kan gampang banget ya, namanya balon tuh gampang meletus. Biar balonnya nggak gampang meletus, sebenarnya balik lagi Kak ke teknik yang tadi. Jadi kita harus bisa ngatur anginnya biar dia tuh nggak keras gitu si balonnya itu. Gitu. Dan yang paling susah yang pernah Kakak bentuk itu apa aja sih Kak karakternya? Emang karakternya ada apa aja dan yang paling susah seperti apa? Kalau di kita sih spesifiknya lebih ke bunga ya Kak, karena kan judulnya buket bunga balon gitu. Kalau misalkan yang paling mudah itu bentuk daisy yang lagi kita bikin. Kalau misalkan yang lebih susah, mungkin yang ini juga agak-agak susah nih. Secara prinsip, membuat balon karakter adalah menemukan celah pada balon agar mudah dipelintir ketika diisi angin. Meski begitu, teori lebih mudah daripada praktek. Tak jarang balon-balon sulit dikendalikan sehingga lepas dan meletus saat dirangkai. Kira-kira dulu sepanjang... Ini bagian mana nih? Ini niatnya tadi ngebantuin kakaknya, tapi ternyata meledak. Ternyata susah ya Kak buat ini. Ada teknik melintirnya juga, ada teknik merangkai-rangkai ini. Sepertinya aku nggak bisa deh, kaget. Udah buat lagi. Ini sebenarnya kalau untuk rahasianya ngasih anginnya gimana sih Kak, Bu? Rahasianya itu yang tadi, jadi ininya harus disisain. Jadi ini kan kalau misalkan kita tekan-tekan kayak gini, dia elastis ya Kak. Nah nanti ini bisa gampang untuk dibentuknya. Kalau misalkan tadi yang full panjang itu, kan kita nggak ada ruang tuh buat ngebentuknya gitu. Makanya harus disisain 10 atau 15 cm. Ya, teknik menggabungkan balon inilah yang membuat balon twist bernilai mahal. Berawal dari atraksi pesulap di Amerika sejak awal abad 20, balon twisting mulai meluas ke Nusantara di tahun 2000-an. Untuk bentuk yang mudah seperti tangkai bunga, harga balon karakter dibanderol sekitar Rp9.000 saja. Tetapi untuk bentuk yang lebih rumit seperti hewan, harganya bisa mencapai Rp300.000. Bentuk karakter ini bisa bertahan 2-3 hari. Tak hanya dipelintir saja, seni balon juga mampu menghadirkan dekorasi yang tak kalah cantik. Kami bertemu Nurul Karmila, salah satu dekorator balon yang telah memulai bisnisnya sejak tahun 2022. Berawal dari kesukaannya mendekor acara sekolah, dekorasi balonlah yang kini menjadi ajang kreasinya. Perbedaannya apa sih Kak antara pakai balon atau pakai dekorasi seperti bunga gitu? Kalau dekorasi bunga soalnya kan lebih banyak juga.
lebih banyak juga dia bahan-bahannya. Terus yang kita rakit juga lebih sulit, kayak dari akar manon, dari oasisnya itu bawaannya juga kita lebih banyak. Jadi agak repot juga. Dan warnanya juga harus banyak Benar, juga. dia lebih banyak juga bunga-bunganya, jenis-jenisnya. Jadi aku lebih milihnya sih balon ya. Karena balon cuman ya paling balon sama bahan-bahan yang ini aja gitu yang aku bawa. Meski tak membutuhkan keterampilan tangan melipat balon, dekorasi ini lebih membutuhkan detail dan jiwa seni ketika merangkai. Setiap tema yang diinginkan pelanggan terlebih dulu disketsa, kemudian diberi warna dan ukuran yang pas. Untuk jenis balonnya, Mila memakai balon foil yang terbuat dari bahan film logam ataupun aluminium. Selain lebih tipis dan ringan daripada balon latex, balon foil seringkali memiliki bentuk yang lebih presisi dan beragam, termasuk bentuk angka, huruf, karakter, dan desain khusus lainnya. Jadi pasti kita udah lihat dulu, kita lihat juga cara-caranya, baru kita lihat juga rangkaiannya, baru kita buat. Nggak asal niup terus kita rangkai gitu, nggak bisa. Kayaknya kita emang harus ada contohnya, ada referensinya, baru kita bisa buat seperti ini. Balon-balon yang sudah dibentuk disatukan seperti membuat gapura, lalu disandarkan pada tiang dekorasi. Karena memakai balon foil yang lebih tahan lama dan tak mudah sobek, dekorasi balon bisa bertahan sampai 1 minggu. Dengan total pengerjaan tak sampai 2 jam, harga yang ditawarkan pun bervariasi. Dari 650.000 sampai 1,2 juta tergantung kesulitannya. Asal dia nggak kena kayak sinar-sinar cahaya kayak gini terus-terusan, yang panas atau yang kasar-kasar, yang tajam kayak gitu, asal jangan kena itu nggak Aman. aman. Kesulitan dekorasi menggunakan balon ini ternyata terletak pada bahannya ya Kak. Kalau misalnya pecah salah satunya itu harus mengganti hampir semuanya ya. Jadi jangan sampai pecah ya Kak ya. Iya. Jangan sampai pecah, harus hati-hati banget. Harus hati-hati. Ini taruh di mana nih Kak? Terlepas dari seni dekorasi, balon yang sering kita lihat ternyata punya sejarah panjang yang dimulai dari dunia sains. Sebagian catatan sejarawan menyebut, bentuk balon pertama kali justru ditemukan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika Selatan. Di masa lampau, mereka memakai kantung dari kandung kemih hewan untuk upacara ritual. Bentuknya pun mirip dengan balon. Tetapi, bentuk balon modern baru ditemukan pada tahun 1824 oleh ilmuwan asal Inggris Michael Faraday. Ia membuat balon dari 2 lembar karet yang direkatkan untuk menangkap gas hidrogen dalam eksperimen ilmiahnya. Seiring waktu, balon berkembang jadi elemen penting dalam pesta, parade, bahkan seni. Dari laboratorium ilmuwan, kini menjadi simbol perayaan di seluruh dunia.